Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas latihan paket 1 bab 4 tentang bangun ruang pada buku ESPS Erlangga halaman 117. Bagi Anda yang punya bukunya silakan dibuka ya. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 15. Nomor 1, perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. Pasangan sisi yang sama luas pada bangun ruang tersebut adalah, jawaban yang benar adalah poin D, yaitu sisi alas ABC sama dengan sisi atas DEF, sedangkan yang lainnya salah. Lanjut nomor 2, banyak rusuk pada prisma segi 4 adalah, prisma segi 4 kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita hitung rusuknya, rusuk alasnya ada 4, kemudian rusuk atasnya ada 4, rusuk tegaknya juga ada 4, berarti total rusuknya adalah 12. Jawabannya adalah poin C. Nomor 3, perhatikan gambar bangun ruang berikut ini. Titik T pada gambar tersebut disebut dengan, pengertian dari titik T ini sebenarnya ada dua, boleh disebut titik puncak atau titik sudut. Tapi karena di sini dipisahkan, berarti kita pilih titik sudut saja ya, karena bangun ruang berkaitan dengan sudut. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar balok berikut ini. Pernyataan yang benar dan sesuai dengan gambar tersebut adalah, jawaban yang benar adalah poin C. Rusuk GK yang tegak ini sejajar dengan rusuk EI. EI yang tegak ini ya. Jadi rusuk GK yang tegak sejajar dengan rusuk EI, sedangkan yang lainnya salah. Lanjut nomor 5. Banyak titik sudut pada 5 segi 5 adalah, 5 segi 5 kurang lebih bangunnya seperti ini ya bentuknya. Kalau kita hitung titik sudutnya, dari atas 1, di bawah ada 5, berarti totalnya ada 6 titik sudut. Jawabannya B. Lanjut nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring dari bangun. Jika jaring-jaring bangun ini kita satukan, maka gambar yang terbentuk kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah prisma segitiga. Jawabannya A. Lanjut nomor 7, perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku berikut ini. Luas permukaan bangun tersebut adalah, rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 kali luas segitiga atau luas alasnya ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya, dimana luas segitiganya kita ganti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5, kemudian tingginya 12 dibagi 2, kemudian ditambah dengan keliling alas, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Di sini 5 ditambah 12, kemudian ditambah dengan 13 dikalikan dengan tinggi prismanya 16. Ini 2 dengan 2 boleh kita coret, jadi tinggal 5 kali 12 hasilnya adalah 60. Kemudian 5 ditambah 12 ditambah 13, ini hasilnya adalah 30. Dikalikan 16 hasilnya adalah 480. 60 kalau kita jumlahkan dengan 480 hasilnya adalah 540 cm persegi. Jawabannya D. Lanjut nomor 8. Sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup dengan panjang diameter alas 7 cm dan tinggi gelasnya 18 cm. Luas permukaan gelas tersebut adalah, rumus yang kita gunakan karena di sini tanpa tutup berarti PR kuadrat ditambah 2 PRT. Kalau diameternya 7 berarti jari-jarinya adalah separuhnya. Bisa kita tulis 7/2 atau 3,5. Tapi saya tidak menggunakan desimal ya. Saya menggunakan 7/2 saja ya. Karena nanti akan bisa kita coret dengan pi-nya. Pi-nya kita ganti 22/7. R-nya kita ganti 7/2 kali 7/2 ditambah dengan 2 kali pi. Pi-nya 2/7. Kemudian R-nya 7/2 dan tingginya adalah 18. Kemudian kita sederhanakan ya dengan cara mencoret 7 bagi 7, 22 dibagi 2 hasilnya 11. 11 kali 7, 77 berarti dibagi 2. Kemudian 7 dengan 7 kita coret, 2 dengan 2 kita coret, sehingga tinggal 22 kali 18 hasilnya 396. 77 kalau kita bagi 2 hasilnya 38,5. Kemudian ditambah 396 hasilnya adalah 434,5 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 9, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas adalah 14 cm dan volumenya diketahui 9.856 cm3. Tinggi kerucut tersebut adalah,
Karena yang diketahui volume berarti kita mulai dari rumus volume, yaitu 1/3 kali pi R kuadrat kali T, dimana volumenya adalah 9856. Kemudian pi-nya kita ganti 22/7 dan R-nya kita ganti dengan 14. T-nya yang akan kita cari. 14 kita bagi dengan 7 hasilnya 2. Kemudian 9856 kita tulis ulang lagi. 22 kali 2 44. 44 kali 14 hasilnya adalah 616. Kemudian masih ada 3 di bawahnya sehingga dibagi 3 dikalikan dengan T. Sehingga untuk mencari T, 616/3 ini kita pindah ke kiri menjadi perkalian sehingga menjadi terbalik, yaitu 3 kali 616. 9856 kita bagi dengan 616 hasilnya adalah 16. Berarti untuk mencari T itu adalah 16 kali 3 hasilnya adalah 48 cm. Jawabannya A. Nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Bangun setengah bola di atas memiliki panjang diameter 14 cm. Luas permukaan bangun tersebut adalah, ini pejal ya, jadi bagian atasnya ini tertutup, berarti untuk mencari jari-jarinya adalah separuh dari diameter. Karena di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Rumus yang kita gunakan adalah 2 pi R kuadrat ya. Ini untuk lengkungannya ya, karena setengah bola. Kemudian ditambah dengan luas lingkaran yang bagian atas ini ya, yaitu pi R kuadrat. Ini seperti 2 apel ditambah 1 apel jadinya 3 apel atau 3 pi R pangkat 2. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7 dan 7. Berarti kita coret 7 dengan 7. 3 kali 22 hasilnya 66, dikalikan 7 hasilnya adalah 462 cm persegi. Jawabannya D. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Volume bangun ruang tersebut adalah, ini prisma segitiga ya. Jadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 16, tingginya 6 dan dibagi 2. Kemudian tinggi prismanya adalah 17 cm. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. 16 dikalikan 3 hasilnya 48. Dikalikan 17 hasilnya 816 cm kubik. Jawabannya C. Nomor 12. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjang sisinya 12 cm. Jika tinggi limas adalah 25 cm, volume limas tersebut adalah, rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya karena di sini berbentuk persegi, kita ganti S kali S atau 12 kali 12, tingginya kita masukkan 25. 12 dibagi 3 hasilnya 4, 4 kali 12 hasilnya 48, dikalikan 25 hasilnya adalah 1200 cm kubik. Jawabannya B. Lanjut nomor 13. Panjang diameter alas sebuah kerucut adalah 14. Jika perbandingan panjang jari-jari dan tingginya adalah 1/3, volume kerucut tersebut adalah, karena di sini diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Kemudian ada informasi perbandingan jari-jari dan tingginya adalah 1/3. Itu artinya jari-jarinya lebih kecil dibandingkan tingginya. Kalau jari-jarinya 7 berarti tingginya 3 kali lipatnya. Berarti 3 kali 7 adalah 21 cm. Sehingga kita gunakan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Dimana pi-nya kita menggunakan 22/7. Kemudian R-nya kita gunakan 7 kali 7. T-nya kita gunakan 21 cm. 7 dengan 7 kita coret, 21 dibagi 3 hasilnya 7, berarti 22 kali 7 kali 7 lagi hasilnya adalah 1078 cm kubik. Jawabannya adalah poin C. Nomor 14. Panjang jari-jari dua bola berturut-turut adalah 2 cm dan 3 cm. Perbandingan volume kedua bola tersebut adalah, berarti kita bandingkan saja volumenya. Ini salah ya, ini volume 1 berbanding volume 2. Volume satunya di sini adalah 4/3 pi R pangkat 3. Volume 2-nya juga sama, 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian 4/3-nya kita coret karena sama. Pi-nya juga boleh kita coret karena sama. Berarti jari-jarinya yang kita bandingkan. R yang pertama adalah 2, berarti 2 pangkat 3. R yang kedua adalah 3, berarti 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 27. Berarti perbandingannya adalah 8/27. Jawabannya C. Di sini nanti diganti ya. Ini adalah V2.
Yang terakhir, nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Volume bangun ruang tersebut adalah, kita coba pisahkan bangunnya ya menjadi 3 bangun ruang. Yang pertama balok bagian atas, rumusnya adalah P kali L kali T volumenya ya. Dimana panjangnya di sini 22, lebarnya di sini sama dengan lebar yang bagian bawah yaitu 10, tingginya adalah 8. Berarti 22 kali 10 kali 8 hasilnya adalah 1760. Kemudian bangun ruang yang kedua juga balok ya, berarti rumusnya sama P kali L kali T volumenya, dimana panjangnya di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena kalau bagian bawah totalnya 30, kemudian di sini hanya 25, sisanya adalah 5. Berarti 5 kali lebarnya sama dengan lebar yang bawah yaitu 10, tingginya di sini, kalau tinggi total di sini 20, berarti di sini kan tingginya 5. Nah, sehingga sisanya bagian ini adalah 15. Makanya 5 kali 10 kali 15 untuk panjang, lebar, dan tingginya. Kalau kita kalikan hasilnya 750 cm kubik. Bangun yang ketiga juga balok, rumusnya sama P kali L kali T, P nya 30, kemudian lebarnya 10 dan tingginya 5. Hasilnya kalau kita kalikan adalah 1500. Berarti volume totalnya tinggal kita jumlahkan saja, 1760 ditambah 750 ditambah 1500, hasilnya adalah 4010 cm kubik. Jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu saja pembahasan latihan paket 1 untuk bab 4 yaitu bangun ruang pada buku ESPS. Semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.